Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi teman-teman ya. Kali ini update terbaru mengenai buntut panjangnya kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys teman-teman. Dan yang terbaru dari pernyataan Tessa Mariska teman-teman, membongkar data dari Reza Gladys di Google, di mana ada kejanggalan dalam tanggal di data Reza Gladys tersebut teman-teman. Hal ini diungkap oleh Tessa Mariska. Apakah benar adanya kejanggalan di balik data kedokteran Reza Gladys tersebut? Mari kita simak videonya. Aku benar-benar kudet, benar-benar nggak ngerti. Tolong kasih paham dong. Aku ketemu di Google, tadi iseng-iseng aku buka-buka Google, iseng-iseng, ketemu tuh. Dokter bla 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 fakultas. Terus 10 Agustus 2025 bukannya sekarang ya? 10 Agustus bukannya kemarin ya? Apa Google bisa diperbarui-perbaruin atau gimana sih? Aku kan nggak ngerti ya, karena aku tidak berteman dengan robot. Aku juga tidak berteman dengan Meta. Aku tidak berteman dengan AI. Jadi aku nggak paham. Apa bisa diperbaruin 10 Agustus? Baru dibilang gitu. Pertanyaan aku tadi begitu. Kasih paham, dan kalian juga bisa mengklik Google ini di semua handphone kalian bisa. Pasti keluarnya begini. Apa handphone gua doang keluarnya begini? Aduh, gimana ya? Tolong ya. Kasih paham saya dengan nada pertanyaan yang cukup polos. Kasih paham saya dong, Dok. Dokter Reza, kasih paham ya. Terima kasih. Biar pahamnya nggak berkeliaran kemana-mana. Cus. Oke guys, jadi pernyataan yang diungkapkan oleh Tessa Mariska dalam akun media sosialnya ini tentu saja mendapat reaksi beragam dari para warganet, tak terlepas dari sosok Zanzabella teman-teman, di mana Zanzabella memberi tanggapannya terkait dengan ungkapan Tessa Mariska mengenai data kedokteran milik Reza Gladys ini teman-teman. Begini tanggapan dari Zanzabella tersebut teman-teman. Mari kita simak videonya. Lucu kali Bu Tessa ini. Jadi gini Bu, kalau misalnya di Google itu ada update yang Agustus 2025, itu dikarenakan banyaknya pencarian orang mengenai status dari profesi dan kelulusan Dr. Reza Gladys. Ya, karena status dokter itu ditentukan oleh Universitas dan Konsil Kedokteran atau KKI, bukan dari Google. Jadi cermatlah, jangan dikit dapat bahan langsung digoreng seolah-olah benar. Apalagi Ibu Tessa ini adalah seorang persit yang memang ya tidak bisa dipungkiri, beliau ini banyaklah referensi yang valid. Biasanya begitu, tapi untuk kali ini nggak valid. Aduh, kasihan. Udahlah, sampai jebot juga ya Dr. Reza Gladys itu dokter, paham? 10 Agustus bukannya kemarin ya? Apa Google bisa diperbarui-perbaruin atau gimana sih? Aku kan nggak ngerti ya, karena aku tidak berteman dengan robot. Aku juga tidak berteman dengan Meta. Aku tidak berteman dengan AI. Jadi aku nggak paham. Apa bisa diperbarui 10 Agustus? Nah itu ya teman-teman ya, tanggapan dari Zanzabella terkait pernyataan dari Mbak Tessa Mariska yang mempertanyakan mengenai kedataan kedokteran milik Reza Gladys teman-teman ya. Dan lebih lanjut, kali ini muncul ya sosok Miss Gossip yang katanya ikut-ikut menyenggol Nikita Mirzani teman-teman. Begini videonya. Miss Gosip nyenggol Nikita lagi. Penyelamat wajah masyarakat Indonesia, wadidaw. Begitulah kata-kata dari pengikutnya. Nah, menyelamatkan wajah masyarakat Indonesia, apa sedang menyelamatkan KPR rumahnya ini? Waduh. Itulah definisi rezeki yang dipaksakan ya. Udah capek-capek melakukan pemerasan, ujung-ujungnya nggak bisa juga memiliki rumah 33 miliar tersebut. Makanya sayang, cari rezeki itu jalur halal, jangan jalur haram ya. Melakukan pemerasan itulah salah satu tindakan yang tidak baik, yang tidak dianjurkan ya. Nah, ujung-ujungnya jadi dipidana kan? Wadidaw. Jangan panas, jangan panas. Orang bersalah gitu. Kalau dakwaan itu harus dibebaskan. Ya, harusnya dibebaskan ya. Iya, harusnya bebas lah Bang. Jadi dari hukum yang terjadi untuk Nikita Mirzani, menurut Bapak sebagai pakar hukum sangat kecewa. Satu, saya bukan pakar hukum, satu Ya. hukum saya disebut. Oke. Saya agak kecewa dalam bentuk persidangan itu, termasuk sidang yang kemarin. Bermasalah. Satu, Nikita Mirzani itu bukan sebagai saksi. Dia memberikan keterangan kepada rekan terdakwa.
Begitu juga Ismail memberikan keterangan kepada. Jadi keterangan ini bukan kesaksian sih, Pak. Hanya sifat keterangan yang tidak bisa berdiri sendiri. Itu ada diatur di pasal 189. Jadi ketika hakim mengatakan itu saksi, bahaya. Apalagi disebut ini sebagai saksi mahkota, itu bukan saksi mahkota. Ini bermasalah sebenarnya. Konstruksi pembuktian yang bermasalah. Jadi saya berharap hakim ini bisa tegak lurus dalam konstruksi hukum yang murni. Pak Yamin, Bude mau nanya tanggapannya Pak Yamin bagaimana nanti kasus Nikita ini baiknya tuh dibawa ke arah yang gimana Pak? Kasus Nikita Mirzani ini yang akhirnya nanti menurut pendapat pandangan hukum Bang Yamin itu akan jadi seperti apa gitu? Iya, kalau saya pribadi secara objektif saja, secara konstruksi hukum. Kalau murni penegakan hukumnya benar, ini bebas obstruksi legal. Dakwaannya nggak jelas. Ada kekeliruan jaksa dalam menentukan bentuk dakwaan. Karena mereka menggabungkan antara junto itu digunakan untuk satu pasal yang tidak bisa berdiri sendiri, delik. Contoh undang-undang TPPU itu. Namun permasalahannya ketika ini juga dicampur dengan UU ITE ini bermasalah. Jadi obstruksi legal. Saya yakin secara objektif doktrin hukum, doktrin KUHP dalam pembuktian mengatakan obstruksi legal. Harusnya Nikita nanti akan bebas, Pak. Kalau dakwaan itu ngawur begitu. Ngawur, oke. Ngawur sehingga terdakwa itu tidak fokus membuktikan kesalahannya sendiri. Jaksa tidak bisa fokus membuktikan masalah mana setiap hari dibuktikan. Betul. Kalau seandainya itu penerapan hukum yang ada di aparat yang menangani kasus Nikita Mirzani, harusnya kasus ini nggak ada, Pak. Ya, ini kan Perdata 1321 dan seterusnya. Misbreak omstandigheden itu. Jadi perjanjian yang ada pemenangan nggak bisa dihalang. Harusnya. Buat para fan-fannya Nikita Mirzani, please jangan bawa-bawa seluruh rakyat Indonesia membela Nikmir. Tidak semua rakyat Indonesia membela Nikmir, hanya sebagian saja. Please ya, kalian ngefan boleh, tapi jangan pura-pura tutup mata. Kalau mau tutup mata, pakai kacamata ini. Nih, yang mau cek out keran yang kuning ya, ada di keran yang kuning. Coba kalian cek harganya berapa, mumpung masih lengkap ya. Yang punya aku ini warna coffee, silver. Ada yang warna gold, tea, kacanya tea. Ada yang ininya gold, ada yang ini coffee juga. Ada yang ini black, ini juga black juga. Buruan, check out, mumpung masih lengkap. Nah, ini kacamatanya nggak main-main ya. Bagus untuk wajah oval, lonjong, bulat, kotak, mau wajah mungil pun tetap cocok pakai kacamata ini. Karena ini desain premium, tuh frame-nya nggak main-main. Kesannya mahal banget. Oh ya, dapat posnya ini juga cakep. Posnya dari sintetis kulit ya, tapi dia cakep banget. Tuh, bisa dicantolin ke tas. Nah, tuh ya kan. Buruan di check out ya. Sekali lagi buat para fan-nya Nikita Mirzani, kalau mau pura-pura tutup mata, beli kacamata ini biar cakep, jangan tersinggung, fakta lo ya. Untuk anak juga. Karena saya sering bilang kalau memang dia sayang sama anaknya, ini kan kesekian kalinya dia berurusan dengan hukum. Bo ya nanti kalau selesai ini masalahnya agar dipertimbangkan lagi segala ucapan dan perbuatannya kalau dia sayang sama anaknya ya. Saya selalu konsisten mengingatkan itu ya. Kalau dia sayang sama anaknya, dia harus lebih hati-hati dalam bersikap, berucap, bertindak tanduk ya. PKB itu dibilang ketua geng tikus katanya, nah itu gimana tanggapan nggak merasa? Bilang ketua geng tikus iya, sama geng sampah. Nah itu gimana ya, nih ya? apa-apa, seenggaknya kan tikus makan sampah ya. Nah Udah kalau apa-apa. buat pemeras kira-kira geng apa kak? Yang... Kan geng sampah saya bilang, kalau saya geng tikus ya bagus lah. Sampah, tikus aja makan sampah kok. Sekecil itu. Apa lagi? Kak, yang disepil soal yang buzzer itu kan buzzer. Ya kan kakak mengetahui yang lokasi begini itu ya, tuh. begini ya teman-teman ya. Kalau mengenai informasi kita saling benci, tapi kalau kamu minta tolong, Fitri temenin dong saya ke Medan BAP yuk, let's go. Saya temenin. Boleh kak, berarti bilang Saya membawa media. support. Membawa media kata Kak Fitri katanya. Boleh dong, ayo. Tanya dulu sama Samira. Samira, kata Kak Fitri mau nggak ditemenin ke Medan kalau pas di BAP, ya kan? Kan temen-temennya lagi pusing, yang satu udah terdakwa, ya kalau misalnya nggak ada yang nemenin, Fitri sama Teru temenin. Siap. Kak, yang ditelepon Meta itu, yang ditelepon sama Meta Kak Fitri. Dia telepon sama Meta. Iya, nomor siapa ya? Dengar ya sayang ya, saya itu temannya banyak ya, tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, di penjuru belahan tanah dunia aja ada lah teman saya ya. Meta itu berbagai perwakilan, ada yang perwakilan Asia, Eropa, apa kalian mah lebih paham lah ya, lebih paham. Tiba-tiba teman-teman saya pada nyari,
mana Instagram kamu? Gua bisa bilang gitu. Nah kebetulan teman saya itu memang ada yang temenan sama orang Meta, ya. Nih jangan gila-gila saya ngomong sama Meta, saya ngomong sama manusia yang bekerja di Meta, ya. Nanya apa yang terjadi dengan Instagram saya. Tapi saya bilang I don't want my Instagram back. Saya nggak mau Instagram saya yang 1,6 M itu balik ke saya. Karena di situ banyak follower sampah, ya. Jadi saya bikin rumah baru di Instagram FS Salutero ini. Saya taruh orang-orang yang enak dilihat, saya taruh orang-orang yang baik gitu karena saya tidak gila-gila follower, ya. Saya juga bukan artis yang memuja